Pertanyaan yang pertama tentang masalah zikir jihad, di mana tanya kata maklum bersama dan ini sepakat bahwa berzikir itu merupakan hal yang sangat dianjurkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan katanya untuk dianjurkan untuk berzikir. Bahkan dalam hadis Rasulullah, ma biqaumin yad'una ma biqaumin yazkurunallah illa hafadhul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalan alaihimus sakinah. Jadi Allah menganjurkan kita, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Silakan kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir dengan Allah itulah yang bisa menenteramkan jiwa kita, yang bisa menenangkan hati-hati orang yang sedang susah, yang bisa menghilangkan kegundahan hanya berzikir kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan, ma biqaumin yazkurullah, tidak ada satu kelompok manusia yang duduk dia berzikir kepada Allah, yang duduk dia membacakan Al-Quran, yang duduk mereka zikrullah itu ada 3 tafsir, membaca Al-Quran ataupun dia duduk dalam majelis-majelis ilmu, maka Allah seluruh para malaikat akan mengelilingi mereka. Hafadhul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmat yang banyak kepada mereka. Wa nazalan alaihimus sakinah, dan Allah akan turunkan sakinah kepada mereka. Kemudian Allah akan menyebut-nyebut wa zakarahumullah indal malaikah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi malaikat. Semua kita sepakat bahwa ini merupakan anjuran karena dasar hadis jelas, bahkan hadis sahih Bukhari dan Muslim, dan juga bahkan dalam ayat Al-Quran jelas dianjurkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kita metode dalam berzikir, maka pada ayat tersebut Allah menyampaikan secara umum. Dalam kaidah usul fiqh pernah disampaikan, umumul ashkhas yastalzimu umumul azminah wal amkinah. Jadi sesuatu yang umum disampaikan tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Bagaimana metode cara berzikir? Bahkan ada ayat yang diungkapkan bahwa kita boleh berzikir sambil duduk, sambil berbaring. Akan tetapi tidak disebutkan bagaimana teknik dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menunjuki bahwa kita boleh berzikir secara jihar dan boleh juga berzikir secara sir. Bahkan dalam kitab pernah diceritakan kisah Sayyidina Umar dan kisah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, beliau berzikir dalam keadaan sir. Orang-orang bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau berzikir dalam keadaan sir? Saya lebih khusyuk dikala aku berzikir dalam keadaan sir. Sayyidina Umar diceritakan dia berzikir dalam keadaan jihar. Kenapa engkau berzikir dalam keadaan jihar, ya wahai Umar? Saya berzikir dalam keadaan jihar supaya saya lebih bersemangat dan tidak mengantuk. Maka dua inilah merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh sahabat. Rasulullah menyampaikan, atbi' ba'di Umar Abu Bakar wa Umar. Ikutilah aku, sesudah aku nanti ikutilah Umar dan Abu Bakar. Maka Umar berzikir secara jihar, dan juga sedangkan Abu Bakar berzikir secara sir. Maka boleh kita berzikir secara sir ataupun jihar. Cuman ada ayat-ayat yang melarang kita untuk berzikir secara sir. Itu ayat-ayat tersebut harus kita pahami, yaitu misalnya ada ayat wazkur rabbaka fi nafsika, sebutkanlah nama-nama Allah itu dalam hati kamu. Fi nafsika, Allah menyampaikan fi nafsika. Para ulama menafsirkan ayat tersebut. Ini bukan penafsiran saya, tapi penafsiran para ulama. Ada sebagian ulama, Rasulullah menyampaikan itu karena pada masa Rasulullah itu banyak penjahat-penjahat, banyak orang-orang yang tidak suka berzikir kepada Allah. Maka orang-orang yang anti Islam pada saat itu, seandainya kita berzikir secara besar-besar, secara nyaring, maka mereka akan hadir dan mengganggu para jamaah.
Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berzikir secara fi nafsika. Tapi hari ini karena itu tidak terjadi lagi, kita hidup dalam lingkungan orang-orang Islam, tidak ada penjahat, tidak ada orang-orang yang merasa terganggu dengan zikir kita, maka maka dibolehkan kita untuk berzikir secara jihar. Jadi silahkan berzikir secara jihar kalau memang itu bisa mendekatkan kita kepada Allah lebih baik daripada kita. Tapi seandainya kita berzikir secara sir juga dibolehkan. Kemudian juga tentang ayat wazkur rabbaka fi nafsika, ada juga sebagian ulama menafsirkan ada ayatnya di belakang wa idza quri'al Qur'an, kira-kira demikian, apabila dibacakan akan Al-Qur'an maka dengarlah, fastami'u wa ansitu, dengarlah dan wa ansitu, dan diamlah. Artinya jangan engkau berzikir secara besar-besar di depan orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Kira-kira demikian penafsiran ayat wazkur rabbaka fi nafsik.